Sebelumnya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Kita. Sehat selalu, sukses, dan sehat semuanya buat kalian semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran secara virtual, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya apa yang kalian ikuti pagi hari ini, pada siang hari ini, bisa bermanfaat dan membawa kebaikan buat kita semua. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Kita langsung fokus ke materi anak-anak. Siapkan pulpen, ya. Jadi nanti ada materi praktek, kita langsung praktek, lihat, perhatikan, catat. Nanti matenganya nanti waktu setelah selesai kon. Atau misalnya ada yang bawa laptop, bisa sambil mencoba. Oke, kita mulai sekarang. Kelihatan? Kelihatan. Oke ya. Saya ulangi lagi. Untuk materi semester 1 kelas 9 nanti akan ada 2 bab. Yang bab yang pertama, pengolah kata atau Microsoft Word. Saya kira untuk Microsoft Word kalian dari kelas 7 sudah sering menggunakan dan itu tidak terlalu masalah. Nanti Pak Novi akan mengulang sedikit sesuai dengan KD yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua yaitu materi Microsoft Excel. Itu akan kita pelajari ya, itu akan kita pelajari setelah UTS atau PTS bulan awal Oktober. Jadi nanti sebagai informasi awal, UTS untuk materi TIK materinya sampai Microsoft Word saja. Soalnya 25 pilihan ganda. Ya. Bagaimana UTS yang akan kita lakukan? Kalau biasanya kalau UTS kita menggunakan kertas di kelas masing-masing kan? Karena kita belajar dari rumah, nanti akan kita ujikan simulasi hari Jumat, seluruh kelas 7, 8, 9. Nanti ada aplikasi khusus untuk mengadakan ujian CBT atau berbasis daring. Nanti kalian bisa mengikuti simulasinya hari Jumat. Oke. Jadi nanti hari Jumat ada simulasi untuk UTS. Semua mapel rata-rata soalnya 25, maksimal 30 pilihan. Seperti itu ya Nana ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, untuk yang berikutnya. Oke, ini materi Microsoft, tampilan Microsoft Word-nya. Mungkin ada yang masih 2007 ya. Nggak usah khawatir. Iya. Sama, hanya letak dari menunya berbeda. Kemudian, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, ada 3 materi. Kita cepat saja, nanti kita maksimal 1 jam harus sudah selesai. Ya. Supaya kalian bisa berusaha. Yang pertama, materi yang pertama yaitu insert object, yang kedua adalah mail merge, dan yang ketiga adalah Google Doc atau dokumen online. Sudah pernah mencoba ketiga-tiganya belum? Sudah. Sudah ya. Hari ini akan saya tunjukkan secara praktek. Kan biasanya saya hanya memberikan materi di Google Classroom tanpa ada penjelasan sesuai dengan yang ada di modul kalian yang kalian pegang. Jadi untuk hari ini akan saya praktekkan, kamu lihat, nanti setelah dikon selesai kamu latihan.
untuk minggu ini, beberapa minggu ini nanti tidak akan saya beri tugas, tapi kalian saya harapkan untuk memahami materi itu ya di rumah ya. Sementara tidak akan mengumpulkan tugas lagi. Sementara yang pertama supaya kalian juga tidak terbebani dengan tugas yang lain. Yang kedua bisa belajar mandiri. Langsung kita mempraktekkan materi yang pertama, menyisipkan objek. Silakan dibuka buku kalian modul halaman 6. Sudah ya? Insert atau menyisipkan objek ke dalam dokumen itu ada banyak sekali anak-anak. Ada text, group tables, group illustration, link, header and footer, kemudian group text, kemudian yang terakhir adalah group simbol. Dari 7 materi menyisipkan objek, yang paling sulit yang mana anak-anak? Ada yang paling sulit enggak? Grup. Yang mana? Grup link. Grup link. Iya, Pak, grup link. Oke, nanti Grup link, Pak. Oke. Grup link itu nanti akan saya tunjukkan caranya satu persatu ya. Oke, langsung kita praktekkan sekarang. Saya akan menunjukkan halaman kosong. Ini ya. Tunggu. Oke. Halaman atau dokumen kerja Microsoft Word sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Oke, kita mulai. Menu yang utama. Ini kira-kira Pak Novi tampilannya Office berapa ya? Ada yang tahu? Office. Oh, Office 2013. yakin? Ini ya, saya tunjukkan Office berapa. Oh. Ini Office terbaru. Tahun berapa kira-kira? 2010. Salah, anak-anak. 2013. Ah, 16. 2019. 11. Jadi ini, entah ini saya buka nggak apa-apa. Tapi ini 2019. Kalian bisa mendapatkan, tapi yang krek-krekan belum ada. Jadi semuanya berlisensi. Jadi ini menggunakan lisensi resmi. Nggak apa-apa ya. Banyak keunggulan, tapi tampilannya secara umum sama. Oke, langsung kita praktekkan. Insert yang pertama, sesuai dengan di buku modul kalian adalah insert group pics. Mau nge-screenshot akun tekono loh. Ya. Group pic itu yang mana kira-kira? Sebelah kiri ya, kelihatan? Ya. Oh, saya kelihatan anak-anak? Kelihatan. Oke, group pic itu berarti kalian bisa membuat sampul dan sebagainya. Dilihat seperti ini. Nah, ini tinggal kamu desain sampulnya seperti apa. Lalu yang halaman kedua adalah isi dari artikel atau makalah mungkin. Di sini mungkin bisa kamu tulis nama kalian. Ini diedit di sana ya. Ini bisa kalian tulis nama kalian ya seperti itu atau berdasarkan judul artikel kalian di sini. Ya, nanti tulis seperti itu. Saya praktekkan secara lengkap ya supaya nanti cepat. Kemudian ada blank page, berarti menambahkan halaman. Kemudian page break. Page break itu semacam jeda ya, jeda antar halaman nanti kelihatan. Untuk group pic saya kira langsung praktekkan sendiri di rumah. Yang kedua adalah group table. Ya. Yang kedua adalah group table. Ini saya kosongi lagi. Group table seperti ini. Tes. Oke, kelihatan ya. Kalau membuat tabel, saya akan menunjukkan tabel cara memanipulasi tabel seperti ini. Suara saya masih kedengaran? Masih, Ya. Pak. Kalau saya ketiduran ingatkan ya. Balik jajarnya ketiduran kalian nanti. Ya, apa suara saya anggap aja tiduran buat kalian. Yang berikutnya adalah table. Kira-kira yang saya tunjukkan ini berapa kolom, berapa baris. Tuliskan, jangan disebutkan. Tuliskan di chat. Nanti yang beruntung
hari ini akan saya kirimi pulsa Uang. 1 anak atau mungkin maksimal 2 anak akan saya kirimi pulsa kuota. Silakan dicatkan di Pak Kalau- Novi. Gimana, Pak? Yang saya tampilkan Pak? ini berapa kolom, Ya. berapa baris. Nggak usah ngomong, langsung chatnya langsung ke Pak Novi. Duh. Chatnya langsung pribadi loh ya. Jangan chat. Nanti nggak apa-apa. Misalnya sekarang nggak bisa ngechat, nggak apa-apa nanti. Kalau sekarang bisa ya. Bisa nggak? Chat. Kolom. Berapa kolom, berapa baris. Chatnya kalau bisa, ya langsung ke saya. Ya. Boleh langsung. Sudah, Pak. Pak Novi itu bisa ke yang satu depan. Langsung lanjut jalan. Yang beruntung nanti akan saya beri door prize. Apa door prize-nya? Paket kuota. Paket kuota. Bonus buat kalian. Nanti silakan nanti yang saya simpen hasilnya nanti akan saya WA. Sudah selesai? Ditulis? Sudah. Baru 2 anak. Oh, ada banyak. Nanti akan saya screenshot ini. Ada 1. Nanti yang saya berikan. Berikutnya yang kedua. Kita cepat ya. Oke. Saya akan membuat tabel lagi. Oke, ini saya undo ya. Saya buat. Oh, ini ada yang nge-share ya. Bentar, saya stop dulu screen share-nya. Saya akan share ulang. Nah, jangan share ya. Berikutnya, yang saya tunjukkan ini, berapa kolom, berapa baris. Nanti yang 2 kali jawab benar paling cepat, itu yang nanti siap-siap dapat kiriman pulsa dari Pak Novi. Kelihatan? Kita tunggu berapa kolom, berapa baris. Kolom dulu baru baris. Cepet-cepetan. Sudah, Pak. Oke, lanjut materinya. Nanti siap-siap nanti ya, yang jawabnya benar akan dapat progres. Berikutnya yaitu bagaimana memanipulasi tabel. Jika tabelnya ini saya edit, bentar ya, 1 baris ini saya gabung menjadi 1, berarti menggunakan klik kanan, bisa pakai klik kanan, kemudian merge cell. Paham? Paham. Kalau menghapus di tengah, tinggal klik kanan, klik kanan, kemudian delete row. Ya, kemudian kalau misalnya ingin menggabung 2 baris, tinggal blok aja, kemudian klik kanan, atau cari menu merge cell di sini. Ini tinggal menuliskan misalnya data, kemudian ini misalnya nama. Ya, ini kurang cocok ya. Ini kalau memberi warna tinggal di setting. Warna. Itu untuk tabel ya, nanti dipelajari sendiri enggak sulit. Group illustration. Berikutnya illustration, ada banyak sekali. Yang paling sering kita gunakan pastinya adalah shape. Nah, kemarin ketika saya beri tugas portofolio, contoh seperti ini, ada lingkaran seperti ini. Kemudian kalau mengganti warna kan gampang ya. Mengganti warna itu warna gradien, warna yang kalian suka itu gampang. Tapi gimana caranya memberikan gambar? Kalau memberi gambar gimana? Nah, ini caranya seperti ini. Bisa klik di sini, format, kemudian
format file, kemudian picture, kemudian from file. Kamu bisa memberikan foto kalian seperti kemarin waktu tugas portofolio seperti ini ya. Gampang ya? Iya, Pak. Tinggal format-format selesai. Kemudian untuk format yang lain nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada smart art, ada chart. Kalau picture gampang. Sekarang yang smart art itu seperti apa? Smart art adalah membuat apa kira-kira smart art? Kalau ini kira-kira apa, Nana? Menyisipkan gambar dalam bentuk ya, organisasi, bagan, boleh seperti ini. Nah, ini seperti ini untuk membuat presentasi kalian juga bisa, atau membuat makalah. Ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang berikutnya adalah insert chart. Chart ini sesuaikan dengan data kalian. Nah, nanti kebutuhannya misalnya kamu membutuhkan berupa kolom atau grafik kolom atau line atau P seperti ini. Biasanya yang sering digunakan adalah yang kolom. Ya, nah, klik OK seperti ini. Kamu akan disuruh mengisikan data yang akan digunakan untuk membuat grafik seperti ini. Seperti ini ya, Nana. Jadi nanti kamu bisa membuat. Ini saya hapus dulu. Nah, ini series itu sebelah mana? Series itu adalah yang menunjukkan kolom-kolom apa namanya? Warna biru. Batangnya. Namanya adalah batangnya. Di sini series itu adalah misalnya tahun atau kelas ya, misalnya kelas 9. Kemudian yang satunya lagi kelas 8. Kelas 7. Kelas 9 tahun ini itu enak karena tidak ada ujian nasional, yang akan ujian adalah kelas 8. Iya, Pak. Tidak ada ujian nasional ya. Kelas 8 nanti akan ujian secara nasional kelulusan. Itu bulan April ya, April tahun depan. Kelas 9 itu enak, nanti nggak ada ujian apa-apa. Yang penting kamu siapkan untuk naik ke kelas SMA ya. Kelas 9. Iya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Tinggal nanti ngisi poin-poinnya di sini. Ya. Kategori itu bisa tahun. Ya, ini tahun 2020 misalnya. Tapi bukan berarti kamu nggak belajar ya, Cah, karena masuk SMA juga sulit. Salutnya dalam arti apa? Kalau kalian tidak punya informasi. Itu pintar-pintar. Pintar mencari celah untuk masuk SMA 1. Kemudian 2018, tahun 2019 seperti ini ya. 18 tahun. Maaf ya. Tahun 2018, kemudian tahun 2019. Ini paham ya? Seperti ini. Nanti kalian tinggal mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Ini klik kanan nanti bisa mengatur, ataupun di sini, ya, di sini layoutnya bisa seperti ini diatur. Yang sebelah kanan ini kira-kira namanya apa ini? Legend ini ya. Jadi kelas 9, kelas 8, kelas 7 itu adalah namanya legend. Ingat-ingat namanya adalah legend. Ya, legend. Ya, seperti ini. Legendnya kalau ini di atas, di top. Kalau yang quick layout-nya saya taruh di sini, legendnya di sebelah kanan. Ini tinggal nanti judulnya. Akses itu adalah angka 0 sampai 6 ini. Akses title itu mungkin berupa tahun. Ini misalnya jumlahnya ya. Hapus. Oke, ini misalnya tentang grafik. Kelulusan. Bukan kelulusan ya. Grafik hasil PTS. Paham ya? Untuk grafik nggak ada pertanyaan ya? Oke, sekarang ke grup link yang kalian tanyakan. Saya akan masuk ke halaman berikutnya. Oke, halaman 2. Insert group link.
Presentation. Nah, ini dia. Grup link itu berarti jika kalian membuat artikel, misalnya tentang SMPN 1 Magetan pada tanggal juara 1 nari tanggal berapa, Cah? 10 September 2020 mendapatkan juara ya. Mendapatkan Mendapat. Juara 1 lomba lomba nggak ikutin makin lagi. Lomba tari. Nah, untuk lebih jelasnya bisa akses di Bentar ya. Bisa akses di web sekolah. link web sekolah. Web sekolah ini baru kita linkkan. Oh iya. Ini berarti masuk dia langsung ngelink referensi ke online. Nah, ini bisa ngelink ke halaman lain atau ke email atau ke web address. Seperti ini ya. Existing web itu berarti kamu tuliskan alamatnya web SMPN 1 apa? Nah, oke. Nah, ini kalau saya klik nanti kontrol klik nanti akan langsung menuju ke web sekolah. Nah, kemudian ini bisa nggak dilinkkan ke PowerPoint? Bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Dan di slide baca ya, slide PowerPoint Excel bisa, kemanapun bisa. Linknya kemana? Ke file PowerPoint. Brand new folder ini ya, atau this comment atau ini existing file aja lah ya. Baru nanti dicari filenya dulu. Saya cari file di sini, materi Vicon. Ini kalau saya klik, kontrol klik nanti langsung buka PowerPoint. Paham? Paham. Kalau bookmark tahu nggak? Bookmark itu semacam apa namanya penjelasan di tag. Buat tanda buku. Penjelasan di tag. Jadi penjelasan di tag. Jadi sobek ini. Book name itu misalnya tadi saya ngeblok apa nih? Tahun. Jadi kalau sudah dibaca orang nanti akan muncul di sini tahun gitu ya. Tahun. Di penjelasan kayak tulisan. Ini yang paling penting jangan digunakan ya. Yang paling penting adalah link. Kemudian yang berikutnya adalah group header and footer. Ini yang paling sering kadang kalian melupakan header and footer. Header footer itu kalau header berarti posisinya di atas, kalau footer posisinya di Bawah. Kalau di tengah ada nggak? Nggak tahu. Ya, apa kocok-kocok? Iki. Astawi. Oke, waktunya nanti 1 jam ya, kira kurang lebih 1 jam lah kita selesaikan. Contohnya lagi. Bisa 90 bentar ya. Yang mau makan sambil makan nggak apa-apa ya, makan jajan. Dan nggak ngantuk. Ada yang ngantuk nggak nih? Nggak, Pak. Alhamdulillah. Header footer sekarang, ya kita akan menuju ke pembuatan header dan footer. Ini yang paling sering digunakan untuk kamu membuat makalah ketika kamu SMA, kuliah nanti kamu akan berhubungan dengan namanya pengaturan halaman. Insert header and footer. Ini kalau kamu double klik di atas, tidak perlu kamu klik langsung, itu otomatis akan muncul headernya. Header ini biasanya diberikan untuk lampiran atau macam. Kalau yang footer biasanya untuk apa? Halaman atau catatan kaki ya. Kalau halaman biasanya langsung aja. Jadi insert page number posisinya di bottom. Misalnya bottom seperti ini. Jadi ya, Pak. tinggal ngasih misalnya SMPN ya, Pak. 1 Magetan. Jelas? Oke. Jelas. Ada masalah ya. Oke, sekarang grup tag. Ada pertanyaan? Jelas. Nggak usah ya, Cuen. Langsung ke grup simbol. Bisa? Ya. Saya matematika.
Ini untuk simbol misalnya untuk ilmu matematika. Wah, Simbolnya di sini semua ya. Tinggal equation editornya ini belum Pak Novi aktifkan. Ini tinggal aktifkan. Oke, saya kira nggak ada masalah ya untuk tugas di latihan praktikum terakhir ini bisa banyak yang mengumpulkan meskipun ada yang nggak mengumpulkan. Untuk latihan soal halaman 9 sudah diisi belum? halaman Halaman 9. belum, Pak. Nah, Mbak. ayo diisi bareng-bareng. Nomor 1, Ya. blank page untuk apa? Untuk Halaman kosong. menambah halaman kosong. Ya, menambahkan Kita halaman kosong. menyisipkan halaman kosong. Ya, menyisipkan atau membuka halaman kosong. Kemudian yang kedua, table. Insert table. Untuk membuat Menambahkan Tabel. tabel. Kalau picture, untuk Foto. menyisipkan Bukan gambar, tabel. foto, file, ya seperti itu. Clip art, menyisipkan gambar yang ada di komputer. Ya, yang ada di komputer itu sudah ada clip art-nya. Kalau save, menyisipkan Bentuk bentuk, ya, objek berupa bentuk. Kalau equation, menyisipkan simbol apa berupa gitu, Pak? simbol atau rumus, ya, rumus-rumus. Simbol matematika, rumus Ya, matematika. rumus matematika. Rumus ya, matematika. Kalau equation, kalau simbol Dan ya. fisika. Oke. Kalau word art, memberikan atau menyisipkan tulisan apa? Word art itu tulisan apa? Tulisan. Word art itu tulisan Yang apa? bentuk-bentuk gitu yang Bentuk-bentuk, ya. artistik gitu. Ya, tulisan berkarakter atau tulisan apa namanya berwarna ya. Kemudian hyperlink, apa tadi hyperlink? Menyisipkan Masukkan link. link. atau Bukan menyisipkan link yang dituju. ya link ke luar dari file itu. Menyisipkan ke file tujuan. Page number, menyisipkan nomor Halaman. Nomor halaman. di halaman judul perlu dikasih page apa enggak? Enggak. Nah, ya, kalau enggak nanti berarti kamu harus tadi apa? Insert, cover, Cover page. supaya nanti judulnya tidak ada halamannya. Seperti itu ya, otomatis dia tidak akan diberi halaman. Oke. Ada pertanyaan untuk bab 1? Tidak. Oke. Ya. Kita ke mail mode. Ke mail mode nanti saya akan buka halaman kosong. Nah, halaman 10, silakan dibuka semuanya. Ini cepat kok dah. Nah, yang terakhir itu bergerak ini gampang. Oke. Sekarang berikutnya adalah menggunakan mail mode. Mail mode itu apa? Apa mail mode? Membuat dokumen yang banyak dengan jenis isian yang sama. Isiannya bermacam-macam tapi dengan format yang sama. Sama. Oke. Ya, jadi mail merge itu menggabungkan merger. Jadi mail itu menggabungkan surat. Sebenarnya kan tidak hanya surat, tapi bisa menggunakan apa? Menggabungkan antara dokumen Excel di Word. Seperti itu ya. Langsung saya praktekkan. Mungkin kamu sudah pernah seperti ini ya. Contohnya saya akan membuat dokumen sederhana aja. Ya. Bukan berupa surat. Kalau surat kan udah biasa, kamu udah bisa lah ya. Ya. Laporan hasil PTS kelas 9 SMPN 1 Magetan. Ya, ini saya berikan tengah seperti ini, sederhana aja. Kemudian ini nama, kemudian Kelas. Nomor absen. Bolehlah nomor absen. Biasa banyak-banyak, tidak lama. Yang berikutnya adalah table seperti ini. Saya bikin ini aja. Tabel Ini aja lah, dua ini ya. 2. Mata pelajaran. Mata pelajaran Ini nilai PAI dan bahasa Indonesia. PKN. Bahasa PKN ya. Indonesia. Seperti ini ya, ini kosong, kosong. Jadi ini nanti akan terisi satu kelas di kelas atau seluruh kelas 9. Secara otomatis tapi bikinnya cuma satu dokumen. Paham ya mamanya? Jadi ini akan terisi dari mana? Terisi dari data yang akan kita buat. Kelihatan ini? Kelihatan. Ya, sekarang saya akan membuat Kelihatan.
Nah, saya akan stop dulu, stop share-nya. Saya akan buka Excel dulu. Nanti untuk OTS biasanya kalau OTS kan kalian diberi kertas, kemudian dibawa pulang, datangin orang tua kan? Iya. Karena ini masa pandemi, nanti laporannya berupa digital. File. Nah, berupa digital ya, berupa file, nanti menggunakan chatbot. Chatbotnya juga menggunakan Mailmet ya, sama aja. Caranya seperti ini sama, cuma kita menggunakan chatbot. Ya. Kita tunggu aja nanti waktu pembagian. Oke. Saya akan share screen di Excel-nya. Seperti ini ya. Kira-kira kalau dokumen tadi yang kita butuhkan apa? Nomor dulu ya. Nama. Nomor, nama, kelas, absen, apa? PAI, PKN. PAI, PKN. Di mana aja? Namanya siapa yang di sini ya? Karina. Mana? Ayo sebut nih. Siapa aja? Yang di grup ini siapa? Ani. Ani. Ya. Apa lagi? Najwa. Zaza, Pak. Najwa. Zaza. Zauza gini. Jauh. Satu lagi siapa? Maya. Oke, Maya. Nama panggilan semuanya. Kelas 9 apa untuk Wadina? 9A. Siapa A? J, Pak. J. Ani? 9K. Naswa? 9K. Zauza? 9E. Maya? 9K. 9K keren ikut semuanya. Absennya gini aja. PAI Bang pengen nilai berapa? 100. Iya, 100, Pak. PK ini biasanya kan kamu PAI PPKN bagusan mana ya? Elek biasanya PKN ya. Ini saya buat 9. Ini cuma ngawur aja ya, nggak usah iri. Iya, Pak. Kalau pengen bagus ditambah sendiri. Ya, seperti ini aja. Berikutnya kita simpan. Ini disimpan. Simpan di sini. Bisa ngikuti ya? Bisa. Data nilai. Data nilai ini data dengan data nilai, tidak perlu diberi border, diberi juga tidak masalah. Ini akan kita pelajari setelah UTS ya untuk Excel. Ini jadi apa namanya? Katanya sulit Excel, padahal Excel itu gampang sekali. Oke, ini saya share. Ya, kalau gitu kita akan beralih ke dokumen Microsoft. Saya stop screen. Saya akan share screen yang dokumen Word. Udah kelihatan? Kelihatan. Oke, kita akan menggabungkan antara Excel dengan Word. Saya kalau menggabungkan dengan 1000 anak, kalau secara manual, ini kan hampir 1000 kan siswanya, 938 total, sampai 1. Kalau sekolah membuat laporan per anak, alangkah beratnya. Ya kan? Tapi kalau menggunakan Mailmet, maka dalam sekejap, merem melek. Insert. Melek. Mailing ya, mailing. Kemudian apa? Headers. Setelah itu apa? Select recipient. Tulisan lah, nggak bingung ya. Bingung nggak? Enggak. Yang pertama adalah select mail, start mail mode, pilih letters. Kemudian select recipient itu kamu cari Excelmu. Select recipient itu adalah penerima. Use an existing list. Bisa dicari di Oke. Kelihatan ini ada select table. Ya. Kelihatan ya? Iya. Oke. Oke. Kemudian kita masukkan insert mode field. Nama. Kemudian kelas. Kemudian
absen, kemudian nilainya PAI, kemudian nilainya. Terus caranya ngecek gimana? Preview resultnya diklik. Kelihatan? Ya. Iya. Karina, nilainya itu. Gini Paham? aja. Paham. Nggak perlu diulangi ya? Enggak. Oke. Iya, Pak. Saya nanti fungsi di halaman 13. Coba buka halaman 13. Nanti langsung dipraktekkan di halaman 13 ya. Praktekkan sendiri. Untuk sementara tidak usah dikumpulkan. Pelajari sendiri. Ya. Nanti kalau sudah suatu waktu misalnya Baik, apa Pak. namanya ada pertanyaan, boleh tanyakan di grup WA. Grup WA-nya sepi banget. Ya, saya kesepian. Oh. Kamu tanya di WA enggak apa-apa ya. Atau japri banyak Iya, yang japri Pak. ke saya. Ya, Nah, Pak. kalau di grup WA itu keuntungannya apa? Kamu tanya, padahal ada yang tanya sama, mereka tahu. Gitu. Jadi jawabnya sama. Tapi saya tunggu ternyata nggak tahu, nggak ada yang WA saya, nggak apa-apa. Oke, halaman 13 tolong dikerjakan. Berikutnya, kita ke bab terakhir. Nah, selesaikan, tinggal satu bab lagi. Silakan dibuka halaman 14. Halaman 14. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah, Pak. Saya akan buka Google Chrome dulu ya. Untuk Google Doc berarti dokumen punyanya siapa? Google. Ya, jadi Microsoft Word itu punyanya Microsoft. Ya, jadi Microsoft itu punya aplikasi namanya Microsoft Word. Word pengolah kata dan itu berbayar. Sebenarnya nggak boleh kalau kita itu menggunakan Microsoft dengan cara menggunakan crack ya. Jadi seharusnya menggunakan lisensi beli. Tapi karena di Indonesia itu kebanyakan sukanya nge-crack. Nge-crack itu istilahnya nyuri ya, Cah? Nah, itu nyuri Ya, lisensi ya. Nggak apa-apa, saya juga sering nyuri. Ya memang mahal. Jujur mahal. Jujur sekali, Pak. Ya, daripada saya bohong, saya juga sering nyontek Pak. Tapi untuk nggak apa, jelek tapi jangan ditiru ya. Oke, sekarang saya akan share screen ke Google Chrome. Sudah kelihatan Google Chrome? Kelihatan. Oke. Kalau kita share namanya Google Dokumen berarti apa yang kita buat dokumennya secara apa? Online atau disimpan di cloud. Tahu cloud? Pernah dengar cloud ya? Cloud tulisannya. tahu, Pak. Kamu jika apa namanya takut kena virus, nah, jadi simpenlah itu di cloud. Siapapun yang punya Android, HP Android semua rata-rata pasti punya Google Drive kan? Nah, itu adalah penyimpanan online. Jadi kamu bisa nyimpen di situ video, film apapun. Ya, yang penting yang positif. Oke. Kita akan mencoba menggunakan Google Dokumen. Google Dokumen itu sangat gampang sekali. Sama seperti Microsoft Word. Ya. Kelihatan di sini sebelah kanan? Atau ketutupan nggak punya kalian? Saya klik di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Google Apps ya. Di sini Iya, kelihatan. apa? Google Drive. Ya, Drive. Akhirnya udah pinter semua kelas 9 itu cepet banget. Cepet lari nih maksudnya. Oke ya, seperti tampilan kosong ya, tampilan masih kosong karena saya belum nyimpen apa di sini di Drive-nya masih belum ada simpenan. Saya klik baru. Di sini ada 3 aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu Google Dokumen, Google Spreadsheet, kemudian Google Slide. Dan nanti tugasnya kemungkinan kamu mengerjakan aja secara online. Seperti itu nanti aja. Yang penting sekarang apa namanya bisa dulu. Tugasnya gampang. Sekian. Kita pilih Google Dokumen. Ya. Kalau sekarang kalian buka laptop bisa juga buka ya. Nanti akan saya share. Jadi ketika kalian buka aplikasi Google Docs, berarti otomatis kamu ketika mengetik, otomatis akan tersimpan secara online atau cloud storage. Ya, cloud storage. Saya di sini kolaborasi. Ini dikerjakan bersama-sama bisa nggak?
Bisa. Jadi Pak Novi ngetik seperti ini, kalian nanti menambahkan di bawahnya bisa ya. Kolaborasi Vicon kelas 9 materi TIK. Vicon ya. Oke. Kolaborasi Vicon kelas 9 materi TIK. Kira-kira kolaborasi ini apa? Nah, misalnya sini misalnya ini Pak Novi ngetik aja di sini ya. Nanti silakan kamu ngetik nama boleh lah di sini ya. Ketik aja kolaborasi Vicon kelas 9 materi TIK. Jadi peserta yang mengikuti video conference untuk apa? Antusias Sangat antusias untuk mempelajari untuk Kalau saya share nanti bisa kamu kerjakan langsung ya secara mempelajari materi Microsoft Word. Word. Nah, nanti yang di bawah sini silakan nanti diketikkan kalian mungkin siapapun di situ boleh. Caranya gimana? Ini kalau nyimpen di sini ya. Mana? Ini ketik aja, klik di sini otomatis yang tag yang pertama kamu ketik itu akan menjadi nama file seperti ini atau ganti ya seperti ini. Ini bisa langsung kamu nanti misalnya ya bisa kita share ataupun dikerjakan secara sendiri, otomatis akan tersimpan di Google Drive. Dan Google Drive kalian itu maksimal 15 GB. Jadi jika nanti kalian di tengah jalan ketika banyak tugas, ketika tiba-tiba kamu sudah nggak bisa ngirim tugas ke gurunya, berarti gurunya sekaken file. Kalau nggak gitu, kalian drive-nya penuh. Paham ya? Karena sekali kamu ngirim, yang kamu kirim itu dapat filemu, kamu juga akan menyimpan filemu sendiri. Dua-duanya nyimpen. Gitu ya. Jadi historinya banyak. Caranya gimana? Yang pertama, kalian kosongkan drive-mu, kurangi. Yang kedua adalah ganti email. Kalau ganti email, otomatis classroom-mu akan keluar. Nggak bisa masuk kelasmu kan ya. Solusinya hanya satu, yaitu menghapus isi dari drive. Ya kan? Apalagi kalau HP-nya sering digunakan untuk menyimpan storage-nya online, berarti nanti HP-mu siap-siap nanti tidak bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. menyimpan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, cara gimana? Kelihatan di sini saya klik apa? Kelihatan bagikan. Kelihatan, Mbak. Nah, di sini bagikan. Ya, ubah link. Ubah link. Ya, ini akan siapa saja yang memiliki link, pengakses link saja atau pengakses editor. Ini. Kalau ingin kolaborasi berarti pengakses editor. Terus saya salin link. Selesai. Saya taruh di ya, di chat ya. Saya taruh di chat. Nanti kamu bisa. Pak, saya ngantuk. Ini ya. Semua terkirim enggak nih chatnya, Pak Novi? Linknya. Di chat, coba di chat. Kirimi semua enggak? Saya ngirimnya di semua. Oh, everyone. Sorry. Saya kirimi semua enggak? Kirimi, Pak. Oke. Jadi untuk tugasmu hari ini, tugasmu online hari ini, silakan menuliskan bisa kesan atau harapan kalian ataupun nulis apapun atau kendala apapun, silakan dituliskan di kolaborasi tadi ya. Tidak saya nilai, tapi paling tidak saya biar tahu ada feedback dari kamu. Seperti itu. Iya. Saya kira sudah cukup ini ya. Nanti halaman 16 bisa dilihat halaman 16. Langsung Bisa. kerjakan di rumah, ditulis yang baik di buku tugas. Nanti untuk bukti kalian untuk kamu tuh belajar. Ketika kamu menulis berarti kamu membaca dan belajar. Materi UTS sampai Google Doc.
hukum. Pilihan ganda semua ya, semua mata pelajaran pilihan ganda. Jadi nanti pelaksanaan Oktober awal. Untuk hari Jumat nanti akan ada pengumuman dari sekolah, ada simulasi pelaksanaan UTS. Disiapkan aja nanti yang temennya nggak punya wifi ya, nggak punya paketan, nanti bisa diberi saran untuk pinjam atau bisa ke sekolah. Iya, Pak. Intinya yang nggak punya perangkat, yang nggak punya HP, nggak punya laptop, ataupun benar-benar dia nggak punya mohon maaf mungkin kekurangan ya, nanti bisa disarankan untuk ke sekolah. Jadi sekolah akan memfasilitasi lab untuk mengikuti simulasi. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Ini masih bertahan 19, lumayan ya, nggak apa-apa. Ini saya record ya, jadi ini online. Nanti setelah ini kalian akan yang ya Pak itu akan terekam di YouTube channel SMP 1. Enggak untuk kalian. Nggak masalah. Oke. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Tidak, Pak. Coba silakan sampaikan kesannya secara audio supaya nanti bisa kerekod di channel SMP 1. Silakan. Seru, Pak. Salsa, silakan. Mungkin. Seru, Pak. Siapa? Silakan. Bergantian. Seru ya. Ini siapa nih yang ngomong seru ini? Zaza. Salsa ya. Salsa 9E. Kesannya gimana untuk pembelajaran hari ini? Seru, Pak. Soalnya udah jarang ngomong sama orang lain, Pak. Aduh. Jadi Sama guru jarang, Pak. ya, Pak, ada rasa baru lagi gitu, Pak. Oh iya. Betul. Semangatnya Semangat. tambah. Harus dong, harus semangat. Kamu kan generasi penerus bangsa ya, jadi harus bersemangat. Ya, Pak. Sukses untuk Salsa dan teman-teman. Berikutnya, kesan berikutnya. Semuanya antusias, Pak, dapat ilmu baru, terus dapat kayak ya sama Kak Jola tadi. Iya, betul. Berarti bisa dengan teman dan teman-temannya. Kira-kira memberatkan nggak kira-kira kalau Pak Novi hari ini memberikan materi secara Vicon seperti ini? Kalau sering-sering berat ya. Kalau jarang-jarang nggak apa-apa kan ya? Ya, Pak. Apalagi nanti kalau ada bantuan pulsa, nanti manfaatkan itu untuk belajar. Berikutnya satu lagi mungkin. Pak. Siapa? Satu lagi? Pak mau tanya, kok paketan dari ke sekolah nggak sampai Pak? Belum. Ini masih Iya, Pak. proses Apa validasi. nanti? Proses validasi. Gimana, ya. Pak? Ini belum semua seluruh Indonesia belum dikirimi. Semua ini masih proses validasi. Jadi gini, ada 2 tahap. Tahap pertama itu pengiriman pulsa tahap pertama nanti akan dikirim sekian ratus ribu anak. Kemudian tahap kedua juga ada lagi kemungkinan SMP 1 entah tahap 1 entah tahap 2 ya. Kemudian ada kasusnya gini, ada anak-anak yang dikirim itu adalah nomor yang nonaktif. Artinya dia nomor WA tapi sudah mati. Paham ya? Oh. Banyak seperti Ya. itu. Oh iya, Bang. Nomor WA karena Ya, terbiasa Pak. pakai WiFi, dia tidak pernah beli pulsa, nomornya mati. Akhirnya itu mati. Jadi akan difilter oleh sistem. Nah, masih saya Ya, Pak. ada ratusan anak kemungkinan ya. Gangguan ini sudah kita perbaiki, lah itu nanti akan bikin agak lambat ya untuk validasinya. Tapi tidak masalah. Ya, Pak. Udah itu aja ya. Terima kasih anak-anak semuanya, ya anak yang hebat untuk pertemuan kita hari ini. Kalian adalah generasi penerus. Tetap sukses, semangat, belajar. Karena masa depan kalian masih sangat panjang sekali. Panjang. Nah, semoga dari alumni SMP 1 Magetan untuk tahun ini ya bisa menurunkan generasi yang hebat dan menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya, Amin. untuk kalian. Amin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ataupun ke pembelajaran tatap muka di Sekolah. yang kita impikan. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih ya. Silakan. Ya, Pak.